Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Amalia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, koneksi antar materi modul 1.1. Dasar refleksi 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik dan menuntut peserta didik menguasai materi yang saya ajarkan. 2. Berfokus pada aspek kognitif. Pembelajaran saya hanya berfokus pada aspek kognitif dan menyelesaikan materi saja. Saya akan merasa bersedih jika peserta didik tidak tuntas KKM. Saya tidak terlalu mementingkan aspek afektif dan aspek psikomotorik. 3. Kurang memahami karakter peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai karakter yang beragam. Akan tetapi, proses pembelajaran yang saya laksanakan masih monoton, hanya menggunakan metode ceramah. 4. Saya kurang mampu menuntun. Dalam proses pembelajaran, saya kurang mampu untuk menuntun dan menemukan bakat peserta didik yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan peserta didik. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan tercipta suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 2. Menciptakan pembelajaran yang menyeluruh. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan mencakup ranah afektif, kognitif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Tidak hanya pada aspek kognitif saja, serta mengejar atau menyelesaikan materi pembelajaran. Berikutnya, memahami karakter peserta didik. Menghargai berbagai karakter peserta didik yang beragam. Gaya belajar mereka, minat dan bakat peserta didik, serta saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Saya diharapkan bisa menuntun dan mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya bersama dengan siswa membuat kesepakatan kelas sebagai sebuah bentuk komitmen dalam rangka menerapkan Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan.
Menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik sesuai dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada ketercapaian KKM saja, namun juga mengembangkan berbagai aspek lainnya, seperti afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Kesimpulannya adalah, peran sebagai seorang pendidik adalah menuntun peserta didik disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Melaksanakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya yang disesuaikan dengan kreativitas mereka masing-masing. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.